Kamu punya rumah, oke Mhm. lah mungkin karena terkena bencana, mau dibangun gitu ya. Tapi kamu suruh minggir, habis Nggak itu diajak ngobrol. dibangun suka-suka, terus habis itu jangan-jangan kemudian akan dibagi sama orang lain. Mau nggak? Jangan-jangan nih cuma proyeknya Trump aja sih, Membangun real hanya untuk estate itu. memperkaya teman-temannya yang para konglomerat itu, kontrak Oke. gitu. Tapi Pak Presiden kan menyetujui, Pak Ya, Prabowo setuju terhadap langkah ini dan menganggap ini adalah pilihan yang saat ini tersedia untuk memperjuangkan Palestina dengan membangun platform bareng-bareng. mhm. Termasuk misalnya karena di dalamnya juga tadi banyak negara-negara Islam yang eh, tidak setuju dengan Israel tapi ada di dalam Board of Peace. Iya, tapi yang paling jelas kita nggak bisa bicara soal negara-negara lain ya, Ya, tapi ya. yang kita sendiri dulu deh. Oke. Ya, kita ini kan punya doktrin bebas aktif. Mhm. Kita adalah penggagas non-aligned movement, Mhm. ya. Eh, kita justru yang kemudian menurut saya harus berdiri di atas kaki kita dan mengatakan, Pak Trump, kalau kamu ingin betul-betul sungguh-sungguh ingin membantu Palestina, karena Trump kan ingin banget dapat hadiah Nobel kan, Iya. Nobel perdamaian kan, sampai Heeh. sekarang dia nggak dapet, karena dia nggak dapet dia mau nyerang Greenland, kan itu yang terjadi gitu kan. Nah, apa namanya? Maka kamu harus fair. Tunjukkan kepada kami rencananya seperti apa. Mhm, mhm. Ya, scope of work-nya ini seperti apa? Mhm. Rencana kerjanya seperti apa? Tornya dulu deh Siap ya. tornya lah kira-kira ya, term of reference-nya itu seperti apa? Terus apa namanya, yang akan mengerjakan siapa? Yang ditakutkan kan para pengamat, banyak pengamat barat itu justru skeptis. Mereka mengatakan gini, jangan-jangan nih cuma proyeknya Trump aja sih, Membangun real hanya untuk estate itu. memperkaya teman-temannya yang para konglomerat itu, kontraktor-kontraktor, Hmm. teman-temannya semua. Hmm. Ada analisa yang mengatakan begitu. Hmm. Ya, karena orang Palestina sendiri nggak pernah didengar. Iya, iya, iya. Lah ini rumahnya mau dibangun, kamu punya rumah, oke Mhm. lah mungkin karena terkena bencana, mau dibangun gitu ya. Tapi kamu suruh minggir, habis Nggak itu diajak ngobrol. dibangun suka-suka, terus habis itu jangan-jangan kemudian akan dibagi sama orang lain. Mau nggak? Kan kamu Ya pasti enggak pengen sih. tahu dong, Iya. desainnya kayak gimana sih? Heeh. Dan Nah, dari awal nggak diajak ngobrol kita yang dari punya dari rumah. awal nggak diajak ngobrol. Nah, kalau menurut saya Indonesia bisa kemudian mengambil inisiatif justru melanjutkan apa namanya gerakan non-aligned movement itu, gerakan apa namanya Non-blok. non-blok ya, gerakan non-blok ya dulu di Bandung dan kemudian mengajak banyak negara justru meminta Presiden Trump untuk jelas, Mhm. minta ada kejelasan gitu. Banyak sih Nah, yang berharap begitu sih, Mbak. Waktu beberapa orang saya wawancara, kita punya sejarah konferensi Asia Afrika di betul. Bandung. Eh, apa yang kita perlukan untuk membangun itu kekuatan itu lagi, Mbak? Ya saat ini menurut saya ini saat yang paling tepat karena apa? Sekarang ini ada kekuatan yang namanya middle power Middle ya, power, middle power, kekuatan negara-negara kelas tengah, menengah. negara menengah ya, Ya. kekuatan tengah ini gitu ya. Ini yang mencetuskan kemarin waktu di Davos dicetuskan oleh Perdana Menteri Mark Carney, Perdana Menteri Kanada. Oke. Pertama kali pidato keras banget ya, yang intinya menentang hegemoni negara-negara adik kuasa. Mhm. Ya, jelas banget itu tentang Trump ya. Yes. Dan Trump juga langsung tersinggung gitu kan Ya. kira-kira. Tapi intinya Mark Carney mengatakan bahwa ayo negara-negara tengah, negara-negara kekuatan tengah ini, termasuk Indonesia pastinya kan, yuk kita bersatu. Mhm. Supaya kita nih nggak diambang-ambingkan nih sama Amerika, sama Cina. Yuk kita bersatu. Mhm. Jadi segala macam berkaitan dengan kepentingan dunia, kita bisa loh punya kekuatan itu. Nah, menurut saya ini sambutan, ini ajakan harus disambut. Oke. Dan kita lihat negara-negara Kanada, Prancis, Hmm. Inggris, Jerman itu kan sekutunya Amerika semua, nggak ada Mhm. yang dukung Board of Peace. Iya. Kan lucu Mhm. gitu. Nah, memang banyak negara-negara yang bergabung itu karena saya lihat memang Trump ini kan unpredictable, tidak bisa diprediksi. Dan dia suka-suka. Dia kemudian akan ngancem-ngancem banyak negara, Oh, termasuk salah satunya dengan tarif. bener. Itu ya kan. Dan begitu diancam tarif memang tidak semua negara punya kekuatan untuk
melawan kembali. Iya. Indonesia banyak sektor kita memang yang masih sangat akan terdampak oleh tarif ya. Sektor perikanan, sektor tekstil, aparel, sepatu dan lain-lain sebagainya itu akan terdampak besar. Nah, tentu Presiden Prabowo mungkin ingin memperjuangkan agar tarif nggak ditinggiin lagi, karena begitu ditinggiin maka kemudian banyak pabrik-pabrik yang susah, pasti dia lawan Cina, tambah dia harus naikin harga lagi kalau ada tarif, susah bersaing, nanti ada pengangguran lagi. Saya mengerti dari sudut pandang itu, ya. Tetapi saat ini justru saat kita untuk melakukan realiansi dengan banyak negara-negara lain, membangun kekuatan kita terutama di Asia Tenggara. Nah, dan juga dengan Cina, menurut saya Iya. diakui senang apa nggak senang, Cina tetap adalah trading partner kita, ya, partner dagang terbesar untuk Indonesia. Cina dan Singapura. Senang nggak senang. Yang investasi di sini, yang bikin pabrik di sini masih banyak orang Cina. Ini aja, kuatkan lagi nih diplomasinya dan kuatkan lagi termsnya. Cara kita berbicara dengan Cina, oke, kamu tolong dong investasi di sini, bikin pabrik di sini supaya terjadi penyerapan tenaga kerja, tetapi harus orang Indonesia yang dipekerjakan. Tetapi dengan syarat-syarat ketentuan yang memang ditentukan oleh orang Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Nah, hal semacam itu yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau jadi saya mengerti ketakutan itu, tetapi kita ini bareng-bareng loh melawan Trump, ya. Dan satu hal sih sebetulnya harus diingat bahwa Presiden Trump ini sendiri juga sedang terdesak di negaranya. Mungkin ada ketakutan, saya nggak tahu, mungkin ada yang membisiki presiden, aduh jangan sampai kita di Venezuela kan, itu kan, presidennya. misalnya kayak begitu. Mungkin nggak ada orang yang membisikkan gitu, mungkin saja kan, dan wajar saja para penasihat presiden kemudian memikirkan itu, kemungkinan itu, karena bisa saja ya kan memang. Tetapi kita juga harus melihat dalam politik luar negeri Amerika itu Indonesia di listnya di mana nih? Karena kalau Venezuela memang dari dulu udah di list paling atasnya Amerika. Musuhnya. Bukan musuh, mereka selalu ingin menguasai Venezuela. Ya. Karena Venezuela itu punya dia punya minyak paling besar. Cadangan minyak paling besar ada di Venezuela. Walaupun ada yang mengatakan minyaknya ini minyak yang kualitasnya rendah, kecampur lumpur, jadi untuk memproduksi itu mahal, ya. Makanya begitu Trump manggil perusahaan-perusahaan Enron dan segala macam dipanggil untuk kemudian memproduksi minyak di sana, mereka bilang mahalan bos. Pada mundur gitu kan. Nah, yang kedua, dia punya cadangan emas juga paling besar sedunia. Iya. Kemudian ada rare earth juga, gitu. Nah, tanah jarang ini yang jadi komoditas besar kan untuk teknologi, kebutuhan teknologi. Dan ini ada juga garis merahnya dengan kenapa Trump mau mengakuisisi Greenland. Yang sekarang masih berada di bawah Denmark. Ya kan? Greenland apa ya Mbak alasannya ya? Greenland itu karena memang dia secara strategis itu letaknya sangat strategis. Ya, di Eropa, ya, bisa jadi pangkalan militer. Pertama, yang kedua, karena kan bisa menahan kalau ada misalnya mungkin mereka berpikir akan ada eskalasi dengan Rusia atau dengan Cina gitu kan, maka Greenland penting buat Amerika. Yang kedua, mineralnya banyak banget, minyaknya juga banyak, dan tanah jarangnya rare earth. Ini kebutuhan untuk teknologi ke depan, ya sekarang pun sudah gitu. Rare earth terbesar itu kan masih ada sekarang di Cina, ya, diakumulasi oleh Cina dan Australia, gitu. Nah, tapi Greenland potensinya juga sangat besar. Nah, Greenland itu juga di Denmark memang bukan bagian langsung, dia kayak koloni gitulah dari zaman dulu. Dan orang Greenland sendiri memandang orang Denmark sebagai orang yang penjajah, kira-kira gitulah. Jadi ada perasaan itu. Cuma Trump salah kalkulasinya. Karena walaupun orang Greenland itu mungkin nggak suka sama orang Denmark awalnya gitu ya, tapi sekarang jadi akur. Jadi saya pernah lihat ada lucu konten itu, orang Greenland sama orang Denmark bilang Presiden Trump memang berhak untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena berhasil menyatukan kami berdua gitu ya, antara Greenland dan Denmark itu kira-kira. Nah, orang Greenland sendiri
hampir 90%, cuma 6% yang setuju gabung sama Amerika. Cuma 6%. 6%. Dan Trump kan bilang, oke, kalau nggak bisa saya pakai militer, saya beli aja tanahnya. Gila. Gitu kan, Trump bilang begitu kan. Nggak bisa juga karena di sana itu aturannya tanah itu dimiliki secara kolektif, Oke. bukan individu-individu. Jadi mau dijual juga susah. Gitu. Nah, selain itu Greenland itu untuk urusan-urusan luar negeri, urusan pertahanan dan lain sebagainya, itu yang punya hak adalah Denmark. Nah, ini situasi dunia itu makin gimana ya? Makin mendebarkan, makin seru dengan keberadaan Trump. Dan dia kayaknya menurut saya yang saya lihat dari luar ini kayaknya solid banget posisinya di Amerika. Apa sesolid itu atau memang ada di dalam sebenarnya nggak sekuat-kuat itu? Oh, justru tidak solid sekarang. Oke. Karena banyak sekali Republicans yang sekarang mulai berani terang-terangan menentang Trump. Oke. Bahkan gerakan MAGA Make America Great Again, itu kan kelompok pendukung Trump yang paling utama. Ya. Itu mulai pecah juga. Oke. Ada banyak komentator-komentator publik berpengaruh ya, yang dulunya pendukung Trump sangat kuat, wah itu sekarang udah pecah kongsi. Lalu belum lagi anggota Kongresnya sendiri Republikan. Bahkan sudah ada upaya impeachment terhadap Trump. Jadi dia bisa nggak sampai election nanti? Menurut saya sih bulan Juli kita lihat aja apa yang akan terjadi pada Trump. Apa bulan Juli ada kosmik apa lagi? Enggak. Ya lihat aja. Tapi bahwa sekarang itu sudah mulai ada bisik-bisik di antara para anggota Kongres untuk melakukan apa yang namanya 25th Amendment. Jadi 25th Amendment itu pasal ke-25. Pasal 25 itu menyatakan bahwa kalau orang dianggap tidak mampu, seorang presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka dia bisa dipersilakan untuk keluar, kira-kira gitu. Nah, itu mulai bisik-bisik di Kongres ini sekarang, gitu. Karena dianggap tingkah lakunya sudah makin tidak terkendali, makin aneh. Iya. Sekutunya sendiri mulai dilemahkan, negara-negara sekutu mau nyerang Greenland itu kan punya sekutu, temennya sendiri gitu ya, ibaratnya mau masuk ke pekarangan rumah temennya, ya kan, terus mau diambil, ya marah lah gitu kan, melemahkan NATO, lalu kemudian suka-suka dia soal Board of Peace ini juga ya. Yang terakhir kalau dalam politik dalam negeri Amerika sendiri, dia memerintahkan Jaksa Agung Amerika untuk mengadili gubernur BI-nya sana. Padahal yang namanya gubernur BI itu harus independen, nggak boleh diintervensi oleh eksekutif gitu. Ini kaget semua. Jadi apa namanya dianggap sudah mulai eratik gitu. Iya. Nah sekarang mulai ada para pembicara-pembicara di Amerika, bahkan ada analisa-analisa. Ini kayaknya nggak lama karena apa, kondisi kesehatannya juga. Trump kan juga usianya juga sudah senior. Iya. Lalu dengan riwayat sakitnya, ya stroke lah, Alzheimer lah kemungkinan besar juga. Lalu ada tanda-tanda macam-macam lah. Alzheimer. Banyak yang menduga seperti itu. Banyak yang menduga seperti itu gitu. Kalau melihat menganalisa tindak tanduknya. Suka nggak bisa bedain antara Greenland dan Iceland. Lah ini yang mau dicaplok yang mana? Pidato resmi loh, pidato resmi di Davos. Ini contoh-contoh gampangnya gitu. Loh, suka keliru gitu-gitu misalnya. Berpengaruh di dunia. Makanya dan tombol nuklir ada di tangannya. Iceland, gitu. Greenland ya. Iya, tadi dia menyerang Greenland kan, dia mau ngambilnya Greenland. Terus Iceland yang kena, lu kata Iceland, gue salah apa gitu. Ya ini yang ditakutkan karena Amerika tetap memegang persenjataan paling kuat sedunia. Bener. Dan berbahaya sekali gitu kalau presidennya yang punya kontrol terhadap persenjataan nuklir paling canggih sedunia ternyata dianggap tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan analisa secara baik gitu. Apakah suatu kondisi ini memerlukan nuklir atau tidak? Tapi rata-rata presiden Amerika pasti akan mencoba untuk menahan agar tidak terjadi serangan nuklir. Kenapa? Ya Perang Dunia III lah. Perang dunia. Pasti perang dunia gitu. Nah dengan Trump ini kan nggak bisa diprediksi sama sekali. Iya. Yang sebetulnya juga bagus juga di sisi lain. Kenapa? Kalau buat Palestina agak bagus juga.
Bagusnya Kenapa gini? gimana Jadi gimana lucu gimana gimana? juga karena Trump ini dia akan merespon terhadap sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan dirinya dan kepentingan keluarganya. Oke, Jadi pernah Israel itu menyerang Qatar oke. karena dianggap markasnya Hamas di sana. Ya, Ya, kalau presiden-presiden Amerika dulu mungkin akan dukung. Tapi oke. begitu Trump langsung bilang, stop, 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 stop. Ternyata kenapa? Mhm. Karena Qatar mau ngasih Trump pesawat dan anaknya sedang berbisnis di Qatar. Emang Nah, lah ya. jadi di sini pun Israel kelabakan. Oke. Israel jadi bingung, aduh gitu. Kalau mungkin presiden-presiden yang dulu di kantongnya lah akan ikut karena kan memang lobi Israel luar biasa ya. Mhm. Lewat AIPAC. Mhm. AIPAC itu betul-betul menjadi sebuah organisasi yang bisa mewarnai kebijakan luar negeri Amerika. Karena dia memberikan donor, dia nyumbang kepada para politisi Amerika. Hmm. Nyumbangnya pun terbuka. Bukan bukan nyogok, bukan. Bukan nyogok kalau di sana kan, ya kita kan berasumsi bahwa ini Iya. yang terbuka ini, yang Iya. terbuka saja bisa kelihatan. Hmm. Jadi makanya masyarakat sana bisa ngerti. Ini siapa yang Oke. dikasih bantuan sama AIPAC gitu. AIPAC ini adalah sebuah organisasi lobinya Israel. Mhm, mhm, mhm. Itu termasuk di dalamnya yang kita banyak orang Indonesia lebih ngerti Hasbara segala macam itu kan program-program yang dibuat untuk menetralisir citra Israel di mata dunia. Mhm, mhm, Nah mhm. itu kira-kira. Nah jadi kembali tadi, jadi Trump ini sekarang posisinya sebetulnya nggak sesolid dulu, Nggak sekuat itu. nggak sekuat dulu. Apalagi nanti kalau ada midterm election, ya. Yang Jadi kalau kemungkinan ada pemilu paruh waktu, Mhm. itu bulan November, November. bulan November akhir tahun ini, Itu memilih apa? memilih Kongres anggota DPR-nya. Oke. Nah itu kemungkinan besar Demokrat, Partai Demokrat yang akan menang. Oke. If Demokrat menang, Trump bisa diimpeach karena bisa angkanya cukup mhm. di DPR-nya, Oh, di bisa parlemen, bisa jatuh itu berarti. bisa jatuh gitu. Walaupun kalau pandangan saya jatuhnya akan sebelum itu. Oke. Berat ini prediksinya, berat bos. Berat ini. Gitu. Jadi kita ini ya menurut saya situasi dunia yang sangat tidak jelas ini, Iya, di iya. mana ini semua ini kan kayak kayak bidak permainan, ini masih lagi disusun nih. Mhm. Lebih baik Indonesia nggak ikutan dulu, jangan Oh naruh gitu. posisi, gitu loh.